Halo semuanya teman-teman, pejuang CPNS, ketemu lagi dengan saya di sini. Pada video kali ini saya akan membahas soal-soal SKD CPNS tahun 2023. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu yang diujikan pada SKD CPNS, yaitu tes wawasan kebangsaan. Nah, soal yang saya bahas ini tentu sesuai dengan soal-soal terkini atau soal-soal terbaru. Nah, perlu teman-teman ketahui bagi yang belum selama ini mengikuti SKD, nah perlu kalian ketahui bahwa tes SKD terutama untuk TWK sendiri itu tidak lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena untuk 2 tahun belakangan ini sampai sekarang itu soalnya tentang analisis studi kasus, kemudian bagaimana kita bisa memahami soal dengan baik, ya. Nah, bagaimana bentuk soal penalarannya? Mari kita simak videonya. Nah, ini soal nomor 1. Yang pertama adalah tentang bela negara. Melalui bela negara diharapkan dalam setiap diri warga negara akan tumbuh sikap dan perilaku warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut. Hal tersebut dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara. Keyakinan tersebut guna menghadapi ancaman baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri yang membahayakan dan mengancam kedaulatan, baik kedaulatan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan negara. Pertanyaannya, berikut ini upaya yang tepat yang bisa dilakukan seorang siswa untuk ikut serta dalam bela negara adalah: A. Mengikuti program wajib militer yang diselenggarakan oleh TNI. B. Mengikuti pendidikan kewarganegaraan dengan serius dan penuh tanggung jawab. C. Mengikuti kegiatan les tambahan agar menjadi siswa yang berprestasi. D. Mendirikan kelompok belajar agar bisa belajar bersama untuk meraih nilai maksimal. E. Mengikuti demo pelajar demi memperjuangkan kepentingan masyarakat. Ya, nah kira-kira teman-teman kalian jawab yang mana? Ya, antara opsi A, B, C, D, dan E. Oke. Nah, kita bahas sama-sama soal nomor 1 ini terkait dengan bela negara. Ya, kalau teman-teman nanti pada saat ujian SKD, karena memang keterbatasan waktu, itu biasanya soal TWK itu soalnya panjang-panjang. Tetapi kalau teman-teman bisa memahami soal itu sekilas aja teman-teman sudah paham, ya. Sehingga teman-teman harus banyak latihan supaya sekilas saja kalian bisa memahami tentang soal, ya. Nah, di sini sebenarnya yang di atas hanya sekedar pernyataan terkait dengan bela negara. Nah, yang perlu kalian lihat itu langsung ke pertanyaannya, ya. Kira-kira apa kata kunci dari nomor 1 ini? Nah, pertanyaannya berikut. Berikut ini upaya yang tepat yang bisa dilakukan seorang siswa untuk ikut serta dalam bela negara. Nah, kata kuncinya kita ketemu di sini, ya. Apa kata kuncinya? Kata kuncinya adalah seorang siswa, ya. Seorang siswa. Bagaimana peran siswa dalam ikut bela negara? Apakah yang A, mengikuti program wajib militer yang diselenggarakan oleh TNI? Nah, untuk wajib militer ini bukan hanya dilakukan oleh para pelajar, tetapi juga masyarakat umum. Kalau memang ada diselenggarakan oleh TNI, maka semua lini, baik itu masyarakat umum, pelajar, swasta, ya, atau aparat negara itu bisa ikut atau wajib ikut militer, ya. Tapi karena kata kuncinya itu adalah seorang siswa, maka ini adalah kurang tepat. Jawaban opsi yang A, ya.
Kemudian yang E dulu, mengikuti demo pelajar demi memperjuangkan kepentingan masyarakat. Ini kurang tepat, ya. Kalau mengikuti demo bukan tugas dan peran seorang pelajar, ya. Yang D, mendirikan kelompok belajar agar bisa belajar bersama untuk meraih nilai maksimal. Ini bisa jadi, tetapi ini hanya kepentingan pribadi, kepentingan siswa itu sendiri, tidak ada keterkaitan dengan negara. Maka ini juga opsi yang belum benar, ya. Begitupun dengan C, ini sama persis dengan yang D, ya. Intinya yang dua ini, C dan D, ini tujuannya sama sebenarnya, ya, untuk diri sendiri, untuk siswa itu sendiri. Sehingga ini juga jawaban yang kurang tepat. Sehingga nomor 1 ini jawaban yang tepat adalah yang B, mengikuti pendidikan kewarganegaraan. Artinya kalau siswa itu mengikuti kewarganegaraan dengan serius dan penuh tanggung jawab, maka siswa tersebut akan tumbuh rasa cinta kepada bangsa dan negara. Ya, karena bela negara itu pada intinya adalah sikap dan perilaku untuk mencintai bangsa dan negara ini dengan dilandasi Pancasila. Ya, sehingga soal nomor 1 ini yang berkaitan dengan siswa dalam hal bela negara, itu jawabannya adalah yang B, ya. Bisa dipahami teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini tentang Pancasila, nilai-nilai Pancasila. Maka teman-teman, terkait dengan Pancasila, teman-teman harus banyak membaca tentang Pancasila, terutama nilai-nilai Pancasila. Ya, kalau sila pertama, nilai-nilai Pancasila sila pertama itu apa saja? Sampai sila ke-5, sehingga apapun bentuk soalnya nanti, ya, studi kasus atau apapun itu, kalau teman-teman sering membaca, dipahami tentang nilai-nilai Pancasila, maka teman-teman tidak mengalami kesulitan. Ditambah lagi dengan latihan-latihan terus-menerus, maka akan kalian bisa paham dengan cepat terkait dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, untuk soal nomor 2 ini, saya bacakan soalnya. Dalam pemerintahan era Soeharto yang memerintah selama 32 tahun, berbagai kebijakan yang bersifat membatasi ruang demokrasi dalam pelaksanaan pemilu yang bersifat tertutup menyebabkan terbangunnya reaksi masyarakat untuk melakukan tindakan aksi demonstrasi tahun 97 sampai 98. Salah satu tuntutan reformasi adalah penataan sistem pemilu yang bersifat demokrasi dengan membentuk lembaga KPU. Aksi tindakan masyarakat yang terimplikasi pada tuntutan reformasi untuk menjalankan fungsi Pancasila dalam sila ini berkaitan dengan demokrasi. Kira-kira mana jawaban yang tepat, ya teman-teman? Antara sila pertama, 2, sila ketiga, keempat, dan kelima. Oke, kita bahas sama-sama mana jawaban yang paling tepat dengan kata kunci, ya. Nah, kata kuncinya ini demokrasi. Kira-kira di sila mana yang termasuk demokrasi? Oke. Nah, pada intinya sila pertama itu tentang agama, ya, tentang agama. Nilai-nilai tentang agama, ya, menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Kemudian saling toleransi antar umat beragama, saling menghargai. Nah, itu masuk dalam sila ke-1. Kalau sila kedua itu tentang kemanusiaan. Kemanusiaan, ya, saling tolong menolong. Ini nilai-nilai Pancasila sila kedua. Saling membantu, ya, membantu tetangga, teman atau keluarga yang lagi kesusahan, yang berkaitan dengan manusia, ya. Nah, itu untuk sila kedua. Kalau sila ketiga itu tentang bisa budaya, di sini menjaga budaya, ya, melestarikan adat istiadat, menjaga persatuan dan kesatuan antar suku, antar golongan, ya, saling menjaga, saling menghargai, ya. Nah, sehingga yang
opsi A, B, C, sila pertama, 2, dan 3 ini tidak ada keterkaitan dengan demokrasi. Ya, yang ada kaitannya demokrasi itu sila keempat. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah yang D, sila keempat, tentang demokrasi musyawarah untuk mencapai mufakat. Ya. Nah, intinya teman-teman harus paham sila pertama itu tentang apa, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, sehingga teman-teman bisa menganalisis soalnya arahnya kemana. Kalau tentang demokrasi, yaitu sila keempat. Kalau persatuan, sila masuk ke sila ketiga. Tentang agama, itu masuk sila ke A. Ya, itu cara analisis untuk Pancasila. Ya, bisa dipahami teman-teman. Kita lanjut soal ketiga. Soal nomor 3 ini tentang integritas. Ya, perlu teman-teman ketahui bahwa untuk integritas itu yang perlu kalian ketahui adalah nilai-nilai integritas. Nilai integritas itu pada intinya adalah tentang kejujuran, jujur, ya. Jujur, kemudian bertanggung jawab, kemudian disiplin. Ya. Ini adalah nilai inti. Beda lagi dengan nilai integritas terkait dengan etos kerja maupun sikap dan perilaku. Tetapi ini yang sering masuk itu tentang nilai integritas, nilai inti ya pada seseorang. Nah, saya baca soalnya ya. Integritas tidak hanya dilakukan oleh aparatur sipil negara saja. Menilaikan nilai yang terkandung di dalam integritas semestinya dilakukan baik di masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Penanaman nilai integritas di sekolah sejak dini menjadi salah satu hal penting yang harus dilakukan. Sebagai seorang pelajar harus mencerminkan integritas baik dalam perkataan, tindakan, dan pikiran. Beberapa contoh perilaku integritas di lingkungan sekolah adalah datang tepat waktu. Artinya di sini ada disiplin, tidak membolos, serta menanamkan nilai kejujuran dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak sekolah. Menurut saudara, berikut ini yang mencerminkan nilai integritas seorang siswa adalah: A. Membantu teman dalam mengerjakan tugas dan latihan dari sekolah. B. Mengikuti kegiatan sekolah dipadukan dengan mengikuti les agar menjadi siswa berprestasi. C. Membuat kelompok belajar agar bisa saling bertukar pikiran saat mengerjakan tugas sekolah. D. Mengikuti seleksi beasiswa sebagai siswa terbaik di sekolahnya. E. Mengerjakan tugas secara mandiri dan tidak curang dalam menjawab soal ujian. Ya, kira-kira teman-teman jawab yang mana? Mana kira-kira jawaban yang paling benar terkait dengan integritas? Nah, soal ini cukup panjang ya. Kalau teman-teman tidak membaca dengan cepat, maka bisa jadi ini akan menghabiskan waktu teman-teman dalam mengerjakan soal TWK. Sehingga teman-teman harus membaca langsung ke soalnya. Ya, kalau memang soalnya itu belum dipahami, ya bisa dibaca di atasnya pernyataannya. Ya, kira-kira arahnya kemana? Kemudian cari kata kuncinya. Kalau sudah ketemu kata kuncinya, maka kita lihat opsinya mana yang paling tepat. Nah, di sini kata kuncinya itu adalah tentang integritas seorang siswa. Ya, yang berkaitan dengan jujur, bertanggung jawab, dan disiplin. Nah, kalau dilihat opsinya, semuanya memang baik, ya. Tapi mana kaitannya dengan yang ketiga ini, nilai integritas ini, yang jujur, bertanggung jawab, atau disiplin? Nah, membantu teman dalam mengerjakan tugas dan latihan dari di sekolah, ini bagus memang, ya, bagus. Tetapi tidak ada ketiga nilai integritas ini. Ya, hanya sekedar membantu, sehingga ini juga kurang tepat jawaban opsi A. Ya, mengikuti kegiatan sekolah dipadukan dalam mengikuti les agar menjadi siswa prestasi, ini sangat baik ya, tapi ini tidak mencerminkan nilai integritas yang tiga ini. Juga B salah. Begitupun dengan C juga tidak ada kaitannya dengan nilai integritas ini, maka C juga salah. D juga salah. Nah, yang mana yang berkaitan dengan kejujuran?
dan tanggung jawab. Yang ini ya, tidak curang, kemudian mandiri, ini juga termasuk dalam nilai integritas. Maka jawaban yang paling tepat yang berkaitan dengan soal ini terkait dengan nilai integritas seorang siswa adalah yang E, mengerjakan tugas secara mandiri dan tidak curang dalam menjawab soal ujian, ya. Sehingga teman-teman, walaupun memang opsi jawabannya itu bagus semua, tapi lihat dulu itu tentang apa, ya. Jangan terkecoh dengan soal yang baik, tapi carilah jawaban yang terbaik yang ada kaitannya dengan yang diminta soal, ya teman-teman. Itu tips dari saya. Ya, kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4. Panitia 9 berhasil merumuskan sebuah mukadimah yang kita kenal dengan julukan Piagam Jakarta, yang mana Piagam Jakarta tersebut menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam proses perumusannya ternyata ada ketidaksepahaman terhadap Piagam Jakarta, terutama pada alinea keempat. Hal ini tentu memunculkan separatisme di dalam tubuh bangsa Indonesia yang akan merdeka. Dari peristiwa tersebut, upaya kita hari ini dapat diimplementasikan dalam hal. Oke, soal nomor 4 ini terkait dengan Piagam Jakarta. Nah, tentu teman-teman bisa membaca sejarah, ya. Cari di internet terkait dengan Piagam Jakarta. Nah, Piagam Jakarta ini ya di sana dijelaskan terkait dengan pembukaan undang-undang sampai ke Pancasila. Pancasila itu masuk ke alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar di Piagam Jakarta. Nah, di alinea keempat memang ada perdebatan, ya. Ada perdebatan terutama orang-orang timur, bagian Indonesia di timur, yaitu mengatakan tidak menerima terkait dengan sila ke pertama. Maka sesuai dengan kesepakatan bersama, sila Pancasila yang pertama itu diubah yang kita kenal sekarang, ya. Nah, maka hal tersebut, bagaimana sikap kita saat ini kalau kita menemukan hal seperti itu, ya. Opsi A, menerima apapun yang dikatakan orang lain karena yang dikatakannya adalah kebenaran dan kebaikan. Belum tentu, ya. Tidak semua orang apa yang disampaikan itu benar, ya, sesuai dengan perspektif dia sendiri. Sehingga kita harus mencari pendapat yang lain dulu untuk membandingkan apakah memang pendapat orang tersebut itu benar, ya. Sehingga opsi nomor A ini juga tidak benar, ya. Kemudian yang B, bertoleransi dengan sikap menerima apapun masukan orang lain. Oke, ini baik, ya, menghargai atau bertoleransi menerima apapun yang dimasukkan orang lain. Oke, ini memang baik apabila ada prinsip yang digoyahkan maka menolak. Nah, kalau ada salah satu mungkin yang berbeda pendapat, maka itu akan ditolak. Nah, ini kurang baik, ya. Ini sudah baik memang, tetapi kalau ada yang digoyangkan maka menolak. Jadi ini kurang tepat, ya. C, lapang dada dan menerima masukan apapun yang dikatakan orang lain pada saat musyawarah. Oke, ini bisa jadi lapang dada dan menerima masukan apapun, tetapi hanya sekedar masukan, hanya sekedar menerima, tetapi tidak menjadi keputusan, itu juga kurang tepat, ya. Hanya sekedar menerima dan lapang dada, ini juga kurang tepat. D, membiarkan kegiatan tersebut dan memasakkan egoisme. Nah, ini negatif, ya, hal yang negatif, memasakkan egoisme. Harus apa yang dikatakan itu harus diikutin, harus pendapatnya diajak yang selalu benar. Ini tidak baik di dalam musyawarah. Oke, nah yang E, bertoleransi apabila ada perbedaan pendapat dengan cara mendengarkan.
Oke, ini udah bertoleransi, kemudian mendengarkan apa pendapat orang, ya. Nah, kalau baik, nah dapat digunakan untuk menjadi sebuah keputusan bersama. Nah, ini adalah jawaban yang paling baik, ya. Nah, jadi soal nomor 4 ini jawabannya adalah yang E. Ya, bisa dipahami teman-teman? Oke. Nah, kita lanjut ke soal terakhir, yaitu soal ke-5. Soal bahasa Indonesia. Nah, biasanya kalau soal bahasa Indonesia itu jenis-jenis soalnya itu yaitu mencari kalimat utama, kemudian mencari kalimat induktif, ya, kemudian kalimat efektif dan lain sebagainya. Nah, biasanya soal bahasa Indonesia ini panjang-panjang. Maka yang perlu teman-teman pahami yaitu harus baca soal terakhir. Ya, harus baca pertanyaannya yang ada di paling bawah, ya. Nah, apa pertanyaannya? Kalimat utama pada paragraf pertama adalah paragraf pertama yang mana? Yang ini, ya. Ini adalah paragraf pertama. Nah, pertanyaannya adalah kalimat utama. Kalimat utama ini bukan berarti berada di kalimat pertama. Bisa jadi, tetapi belum tentu. Nah, kalimat utama ini biasanya berulang-ulang kalimatnya, yang biasanya ada di yang utama maupun di terakhir. Nah, kalau teman-teman ya menemukan kesimpulan di bawahnya, nah itu termasuk kalimat utama. Tetapi di sini di soal nomor 5 ini yang ditanyakan adalah paragraf pertama, bukan paragraf pertama sampai paragraf terakhir. Kalau paragraf pertama sampai paragraf terakhir bisa jadi kalimat utamanya ada di akhir. Tetapi ini pertanyaannya itu adalah paragraf pertama, maka yang pasti jawabannya itu pada kalimat pertama. Itu adalah bunglon adalah salah satu binatang yang unik. Ya. Nah, jadi jawaban yang mana? Opsinya A, B, C, D, dan E. Yang benar adalah yang A. Ini adalah kalimat utama. Ya, bisa dipahami teman-teman? Saya sarankan teman-teman terus latihan untuk mempersiapkan SKD ini supaya nanti tidak mengalami kesulitan pada saat menempuh ujian kompetensi dasar, ya, supaya bisa melanjutkan ke ujian selanjutnya yaitu di SKB. Mungkin ini aja penjelasan dari saya untuk TWK. Kita lanjut ke pembahasan yang lain ya di video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih telah melihat dan menonton video ini. Semoga ini menambah referensi teman-teman untuk belajar terkait dengan mempersiapkan SKD ini. Ya, saya akhiri untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.